Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan roleplay mengenai pasien safety di Poliklinik Umum untuk memenuhi mata kuliah tugas keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja. Perkenalkan, saya Anastasia Dita Mutiara dengan NIM C102334 sebagai perawat. Saya Melinda Trimarani dengan NIM C102316 sebagai tugas pendaftaran dan tim keselamatan pasien. Saya Aulia Desi Cahyaningrum dengan NIM C103006 sebagai pasien. Saya Usneni Wasiko dengan NIM C102301 sebagai dokter. Selamat menyaksikan. Beberapa saat yang lalu di Poliklinik Umum Rumah Sakit Bamada Slawi ada kejadian yaitu kesalahan pemberian obat atau medication error. Perawat salah memberikan obat ke pasien karena tekanan kerja yang mengganggu konsentrasi. Saat itu di poliklinik tersebut antrean pasien sedang panjang sehingga perawat terburu-buru mengambil resep di meja tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke dokter. Dengan demikian, pasien mengalami komplikasi akibat salah minum obat dan masuk ke IGD. Setelah kejadian tersebut, tim keselamatan pasien melakukan evaluasi terkait medication error dengan menerapkan prinsip patient safety. Pada pagi hari, ada seorang pasien datang ke Rumah Sakit Bamada Slawi untuk kontrol lambung. Pasien sudah mengambil nomor antrian, sudah menyerahkan dokumen, serta sudah mendaftar ke petugas pendaftaran. Nomor 11, silakan kolom 2. Saya konfirmasi datanya terlebih dahulu ya Bu. Atas nama Aulia Desi Cahyaningrum, 13 April 1999. Iya benar Ibu. Ini nomor rekam medisnya ya Bu, 001103. Tujuan dari ini kontrol ke Poliklinik Umum, betul? Iya betul, dokternya waktu itu dokter Naik. Baik Ibu akan diperiksa di Poliklinik Umum dengan dokter Naik. Silakan menuju ke ruang poli sebelah kanan dan tunggu Ibu namanya dipanggil ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ibu Ahya, silakan masuk. Baik Sus. Selamat pagi, apa benar ini dengan Ibu Ahya? Benar dok. Apa keluhannya hari ini ya Ibu? Saya sudah 2 hari merasakan pusing dan kepalanya berat dan mata saya itu sering berkunang-kunang dok. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan ya. Nanti Ibu bisa berbaring di tempat tidur. Baik dok. Bisa berbaring Ibu? Bisa dok. Saya akan melakukan pemeriksaannya ya Bu. Iya dok. Saya siapkan alatnya ya. Iya silakan. Ibu bisa namanya lukis ya Bu? Iya dok. Maaf ya Bu. Ya. Bisa sini. Ibu bisa atur nafasnya ya Bu? Iya dok. Ini sih ya Bu. Iya dok. Saya izin bereskan alat ya Bu. Iya dok. Sebentar. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Ibu bisa kembali duduk di sana ya Bu. Iya dok. Bisa mau dibantu Bu? Iya. Baik Ibu, setelah pemeriksaan hasilnya tekanan darah Ibu sedikit tinggi ya Bu.
ada 145/90. Ini termasuk hipertensi ringan. Apakah Ibu akhir-akhir ini makan makanan asin? Iya dok, akhir-akhir ini saya sering makan makanan yang asin. Baik. Karena ini sudah selesai, nanti resepnya saya tulis di sini, akan dijelaskan oleh perawat ASA ya. Iya dok, terima kasih. Baik. Sus, bisa kembali sebentar? Bisa duduk. Silakan dok. Ini ada resep untuk Ibu Ahya ya, Sus. Saya sudah tuliskan di sini. Nanti suster bisa verifikasi dulu identitasnya, bisa pakai nama dan tanggal lahir ya, Sus. Baik dok, saya akan konfirmasi terlebih dahulu ke pasien sebelum menyerahkan resepnya. Terima kasih ya, Sus. Sama-sama dok. Permisi, selamat siang Ibu. Siang. Apa benar dengan Ibu Ahya? Benar sus. Baik Ibu, di sini ada resep dari Dokter Nai. Obatnya ada amlodipin 5 mg diminum 3 kali sehari dan vitamin B kompleks diminum 1 kali sehari. Silakan bawa resep ini ke apotek untuk ditebus ya Bu. Untuk apoteknya sebelah mana ya sus? Nanti Ibu bisa lurus saja di sebelah kiri ya Bu. Baik ya sus, terima kasih. Obatnya jangan lupa diminum ya Bu setiap pagi. Dan nanti Ibu kontrol kembali 7 hari lagi untuk cek tekanan darah, hindari makanan asin, dan Ibu istirahat yang cukup ya. Baik sus, terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Isi sus. Terima kasih atas waktunya Dokter Nai dan Sus Asa. Hari ini kita evaluasi penerapan langkah-langkah pasien safety ya. Bagaimana pelaksanaan verifikasi resep dan komunikasi dengan pasien. Sejak kejadian minggu lalu, saya langsung menyerahkan obatnya kepada perawat dan menggunakan komunikasi SBAR, dan saya sudah tidak lagi meninggalkan obat begitu saja. Saya juga sudah melakukan verifikasi 2 identitas sebelum menyerahkan obat ke pasien, yaitu nama lengkap dan tanggal lahir. Setelah itu, saya juga mengedukasi pasien tentang cara minum dan efek samping obat. Luar biasa, ini sudah mencerminkan prinsip keselamatan pasien ya. Buku Panduan Nasional ada 7 standar, yaitu menjadi landasan budaya pasien safety. Di antaranya yaitu hak pasien, pasien dan keluarga, komunikasi efektif antar staf, kesinambungan pelayanan, evaluasi dan perbaikan sistem, peran pembinaan dan pelatihan staf ya. Yang kalian terapkan yaitu komunikasi SBAR, konfirmasi identitas pasien, serta edukasi yang jelas. Itu sudah memenuhi standar keselamatan pasien dan pelayanan mencegah insiden berulang. Saya merasa suasana kerjanya sudah lebih nyaman dan kerja kita jadi lebih teliti dan saling mendukung. Pasien juga lebih percaya ya Bu, mereka tidak ragu lagi ditanya soal obatnya. Itulah tujuannya menciptakan budaya keselamatan pasien, bukan sekedar sistem dan aturan saja, tapi kebiasaan kerja yang menjamin pasien selamat ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Tetap pertahankan budaya keselamatan ini dalam setiap tindakan. Karena keselamatan pasien adalah tanggung jawab kita bersama ya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Untuk pasien dan keluarga, ingatlah, keselamatan Anda dimulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu pastikan identitas Anda saat menerima layanan, pahami cara minum obat, dan jangan malu bertanya jika ada yang belum jelas. Edukasi ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk menciptakan pengalaman yang aman setiap saat, karena keselamatan pasien bukan hanya hak, tetapi juga kebutuhan. Melalui video ini, kita telah menunjukkan bagaimana budaya keselamatan pasien diterapkan dalam pelayanan di poliklinik, mulai dari verifikasi data, identitas pasien, komunikasi SBAR, hingga edukasi yang jelas dan tepat kepada pasien.
ini semua adalah bagian dari 7 standar keselamatan pasien dan 7 langkah menuju sistem pelayanan yang lebih aman. Keselamatan pasien bukan hanya sekedar tanggung jawab individu, tetapi keselamatan pasien tanggung jawab kita bersama dalam tim pelayanan. Mari tingkatkan mutu dan keamanan demi melindungi keselamatan pasien semuanya. Sekian video yang bisa kami paparkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum